memberkati. Will you pray with me, please? Silakan saudara berdoa bersama dengan saya. Our Heavenly Father, Bapa Surgawi, I thank you for every person that is here tonight. aku berterima kasih untuk setiap orang yang ada di sini pada malam hari I ini. thank you for what you're doing in their lives Aku berterima kasih atas apa yang kau lakukan dalam hidup mereka and through their lives. dan melalui hidup I mereka. ask you, Aku meminta in the next kepadamu few minutes, dalam beberapa menit ke depan ini to speak to us. untuk engkau berbicara kepada kami. Lord, we are listening. Tuhan, kami mendengarkan. Speak to us. Bicaralah kepada kami. We are listening. Kami mendengar. Speak to us. Bicara kepada kami. We are listening. Kami mendengar. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. You may be seated, Silakan please. saudara duduk kembali. I want to thank all of you for coming tonight. Saya berterima kasih kepada saudara semua karena sudah hadir. I was told through an email Saya diberitahu melalui email that tonight I was going to be speaking to leaders, bahwa malam hari ini saya akan berbicara kepada para pemimpin. and so thank you for coming tonight. Jadi terima kasih saudara sudah datang malam ini. So tonight I'm going to do this visit I'm going to do things a little differently than I've done in the past. Dan pada kali ini saya akan melakukan sedikit berbeda daripada yang lalu-lalu. The other times that I've been here, Yang lalu pada waktu saya ke sini, I started a series on Friday night, saya selalu mengawali seri saya pada Jumat malam and I would teach on it the entire weekend. dan saya terus ajarkan terus berkelanjutan seluruh akhir pekan itu. But this time, Tapi kali ini I understand that also that I'm speaking to the youth tomorrow night. karena saya paham bahwa besok malam saya akan berbicara kepada kaum muda. So tonight I have a message for leaders. Jadi malam ini saya akan berbicara untuk para pemimpin. Tomorrow night I'm going to be speaking directly to the youth, but the message will fit everyone. Dan besok malam saya akan berbicara langsung kepada para kaum muda, tetapi message atau beritanya itu untuk semua kalangan. And then Sunday morning and Sunday night, Dan kemudian minggu pagi dan minggu malam, I'm going to be sharing with you one of the greatest truths that I have learned in the last 3 years of my life. saya akan membagikan kepada saudara kebenaran terbesar yang telah saya pelajari dalam 3 tahun hidup saya yang terakhir ini. Called Alpha and Omega. Yang berjudul Alpha dan Omega. So I hope you'll come. Jadi saya harap saudara datang. And again, thank you for being here tonight. Dan sekali lagi terima kasih saudara sudah hadir pada malam hari ini. If you have your Bible, turn with me to John the 15th chapter. Kalau saudara bersama dengan saya, silakan saudara membuka Yohanes pasalnya yang ke-15. And I want us to begin looking at some truth. Dan saya ingin kita mulai melihat beberapa kebenaran. Great truth for our lives. Kebenaran yang besar buat hidup kita. And how God sees us. Dan bagaimana Allah memandang And kita. how He wants us to experience life. Dan bagaimana Allah ingin untuk kita tuh mengalami kehidupan. In verse 8, Jesus speaking to us. Di dalam ayat yang ke-8, Yesus berbicara kepada kita. And He says, herein is my Father glorified, Dan di sini dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. that you bear much fruit. Yaitu jika kamu berbuah banyak. So shall you be my disciples. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So here Jesus reveals to us Ini yang disingkapkan Yesus kepada kita. that it is His will for each of us, Adalah kehendaknya buat masing-masing dari kita. all of us that say that we are His disciples, Kita semua yang kita bilang bahwa kita ini murid-muridnya. that we bear much fruit. Agar kita itu berbuah banyak. Not just fruit, Bukan cuman buah saja. but much fruit. Tapi berbuah banyak. That He wants us all to experience Dia ingin kita ngalami itu semua. a life Sebuah kehidupan full of fruit. penuh dengan buah-buah. Because the more fruit our lives bear, Karena kalau hidup kita itu menghasilkan lebih banyak buah, the more glory our Father receives. maka Bapa itu menerima kemuliaan lebih lagi. So I ask you tonight, Jadi saya tanya kepada saudara malam ini. how many of you want your lives to bring your Father glory? Siapa yang ingin hidupmu memuliakan Bapa? Amen. Amin. I knew that before I asked you. Saya tahu itu sebelum saya tanya. Because you're here at church on a Friday night. Karena saudara ada di sini di gereja pada Jumat malam. So it's our desire Jadi itu adalah kerinduan kita to be fruitful. untuk berbuah-buah. But we want to become more fruitful. Tetapi kita ingin supaya buah kita itu jauh lebih banyak. And it is God's will Dan itu pun kehendak Allah. that we bear much fruit. Agar kita itu berbuah banyak. So another way of saying this is Cara lain untuk mengatakan hal ini adalah that our Father wants us Bapa kita menghendaki kita to live successful lives.
untuk menjalani kehidupan yang berhasil. John 10:10. Yohanes 10:10. Jesus said, Yesus bilang, I'm come that you might have life Aku datang agar engkau memiliki hidup, and have it more abundantly. kehidupan yang berkelimpahan. The abundant life Hidup yang berkelimpahan. that He wants all of us to experience. Dia ingin kita alami itu semua. We know it's His will. Kita tahu itu adalah kehendak-Nya. And we also know Kita juga tahu that God's will doesn't just happen. bahwa kehendak Allah tidak terjadi begitu saja. We can see His children every day. Kita bisa melihat anak-anaknya setiap hari Love God. mengasihi Allah. And yet are not living fruitful lives. Walaupun begitu hidupnya tidak berbuah-buah. His promises are not being fulfilled in their lives. Janji-janji Allah tidak tergenapi dalam hidup mereka. Turn with me to Matthew chapter 7. Buka bersama saya Matius pasal yang ke-7. We're going to read some very famous verses. Kita akan membaca beberapa ayat yang sangat terkenal. We're going to read some verses that are out of the Sermon on the Mount. Kita akan membaca ayat-ayat yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit. You know, the Sermon on the Mount started in Matthew chapter 5 and goes all the way through the end of Matthew chapter 7. Saudara tahu bahwa khotbah di bukit itu diawali dari Matius pasal yang ke-5 sampai akhir dari Matius pasal yang ke-7. In this teaching, Dalam pengajaran ini, this 3-chapter long teaching, 3 pasal pengajaran yang panjang ini, Jesus lays out for all of us Yesus itu menaruh bagi kita semua the foundation of who He is and what His teaching is about. fondasi atau dasar mengenai siapa jati dirinya dan apa pengajaran yang sebenarnya. He explains Dia menjelaskan what He had come to do, apa dia itu datang untuk apa. the difference Bedanya, between life under the law hidup di bawah hukum Taurat and life in the new covenant. dengan hidup di bawah perjanjian baru. And when He's finishing, He reveals this teaching to us, Dan pada waktu dia selesai, dia menyingkapkan pengajaran ini kepada beginning kita. at verse 24. Dimulai di ayat yang ke-24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini and doeth them, dan melakukannya, I will liken him unto a wise man, maka aku menyamakan orang tersebut dengan orang yang bijaksana, which built his house upon a rock. yang membangun rumahnya di atas batu karang. And the rain descended, Dan turunlah hujan, and the floods came, banjir melanda, and the winds blew, angin itu berhembus, and beat upon that house. melanda rumah itu. And that house, fell not. Tetapi rumah itu tidak rubuh, For that house, was founded upon a rock. sebab rumah itu didirikan di atas batu. Now, I want you to notice something. Saya ingin saudara tahu sesuatu. In this verse, Jesus compares our lives to a house. Di ayat ini, Yesus itu membandingkan hidup kita itu dengan rumah. He could have used any illustration he wanted. Dia sebenarnya bisa memakai ilustrasi apapun juga yang dia inginkan. And yet he compares our lives to a house. Tetapi dia pilih membandingkan rumah kita itu dengan rumah. Hidup kita dengan rumah. And then he continues on in the next verse. Kemudian dia melanjutkan di ayat yang berikutnya. And everyone that hears these sayings of mine and does not do them, Dan tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, shall be likened unto a foolish man, ia sama dengan orang yang bodoh which built his house upon the sand. yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Now, at this point, I could teach you about the different foundations between rock and sand. Dan pada titik ini saya bisa ajarkan kepada saudara perbedaan fondasi batu dengan pasir. And that is a great and a valid teaching. Itu adalah satu pengajaran yang sahih dan yang bagus. But there's something else I want you to notice. Tapi ada sesuatu yang saya ingin saudara lihat. Both men Dua-duanya built their lives. membangun hidup mereka. They decided, Mereka memutuskan, they chose mereka memilih to build on rock or build on sand. untuk membangun di atas batu atau di atas pasir. But both men built their lives. Tetapi dua orang ini membangun hidup mereka. This is a very important part. Ini adalah bagian yang sangat penting. Now, building on sand Membangun di atas pasir is quicker, itu lebih cepat, it's easier, lebih gampang, and it's cheaper. lebih murah. It's much harder. Lebih sulit
much more expensive, lebih mahal, and takes a lot more time butuh waktu lebih panjang to build on rock. untuk membangun di atas batu. As I looked at this years ago, Pada waktu saya membaca ini bertahun-tahun yang I lalu, asked myself, saya tanya kepada diri sendiri, why would any man kenapa kok ada orang choose to build on sand? yang milih untuk bangun di atas pasir? Because it's easier, Karena lebih mudah, it's quicker. lebih cepat. And yet building on rock Walaupun begitu, membangun di atas batu, is the very thing Jesus said we should do. itu persis justru yang Yesus ingin untuk kita But lakukan. both men built, Tetapi dua orang ini membangun. whether they built on rock or sand. Apakah membangun di atas batu atau di atas pasir? They were both builders. Mereka berdua adalah pembangun. Now again, Lagi, it's easier to build on sand. mudah untuk membangun di atas pasir. It's harder to build on rock. Lebih sulit membangun di atas batu. But if your life is going to last for a long time, Tapi kalau saudara ingin hidupmu itu berlangsung dalam waktu yang lama, you must choose to build on rock. saudara harus memilih membangun di atas batu. Now, a moment ago, Beberapa saat yang lalu, Pastor was talking and he said Pak Pendeta berbicara, that tonight I was going to talk to you about guaranteed success. malam hari ini saya akan berbicara kepada Anda mengenai sukses yang dijamin. I want us to focus on this word building Saya ingin kita fokus kepada kata bangunan. because that is the step. Karena ini adalah langkah. It almost sounds too simple, Kedengaran begitu simpel sekali. but it is the step Tapi inilah langkah itu that is necessary yang perlu in your life and in my life, dalam hidup saudara dan hidup saya. that when we practice it Sehingga pada waktu kita mempraktekannya and we bring that type of thinking into our lives, dan kita membawa pemikiran yang seperti itu dalam hidup kita, into our marriages, dalam pernikahan kita, our careers, dalam karier kita, our families, dalam keluarga kita, our financial future, dalam masa depan keuangan kita, our health, kesehatan kita, our relationships, hubungan kita, even our walk with the Lord, bahkan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. the step to guarantee success Langkah untuk sukses yang dijamin is being a builder. adalah dengan menjadi pembangun. Every area of life Setiap segi dari kehidupan is affected by our desire itu dipengaruhi dengan keinginan kita to be a builder. untuk menjadi pembangun. Being a builder Menjadi seorang pembangun creates vision in your life. itu menciptakan visi dalam hidup saudara. It creates an energy and an enthusiasm in your life. Itu menciptakan energi dan antusiasme, semangat dalam hidup. Builders Pembangun are people that have vision. adalah orang-orang yang memiliki visi. They're enthusiastic. Mereka orang yang penuh semangat. They're not content Mereka tidak puas to just let life happen. untuk hidup itu berjalan begitu saja. They're building something. Tapi mereka membangun They sesuatu. live life Mereka menjalani kehidupan with the attitude of being a builder. dengan sikap menjadi seorang pembangun. Great marriages, Pernikahan yang luar biasa. raising great children, Membesarkan anak-anak yang hebat. having a great company, Memiliki perusahaan yang hebat. living in a great country, Hidup di negara yang hebat. having a successful career, Memiliki karier yang berhasil. having relationships that you treasure, Dan memiliki satu hubungan yang saudara sayangi. great churches, Gereja yang luar biasa. homes Rumah are built. dibangun. They don't just happen, Semuanya itu tidak terjadi begitu saja. they're built. Tapi semuanya itu dibangun. They are built. Mereka itu dibangun. They are built. Mereka dibangun. They are built. Mereka dibangun. They don't just happen. Tidak terjadi begitu saja. People build them. Orang-orang membangun itu. And you and I Saudara dan saya are commissioned by God diperintah oleh Allah to be builders. untuk menjadi pembangun. Anyone Siapapun juga can be a destroyer. bisa menjadi penghancur. It's easy to destroy things. Gampang sekali menghancurkan sesuatu. It's easy to destroy your children. Gampang untuk menghancurkan anak saudara. Easy to destroy your career. Gampang menghancurkan karier saudara. Easy to destroy your marriage. Gampang menghancurkan pernikahan saudara. But it takes hard work Tapi diperlukan kerja keras to be a builder. untuk menjadi pembangun. Amen. Amin. Hard work, Kerja keras, determination, tekad,
to be a builder. Untuk menjadi pembangun. I say to you again, Saya katakan lagi, great marriages, pernikahan yang hebat, great kids, anak-anak yang hebat, great countries, negara yang hebat, great businesses, bisnis yang hebat, great churches gereja yang hebat, are built. itu dibangun. They don't just magically appear. Tidak secara tiba-tiba terus muncul begitu saja. They're built Tapi dibangun. because people want to have it. Karena orang-orang ingin So they mendapatkannya. become a builder. Jadi mereka menjadi pembangun. In Matthew 16, Dalam Matius 16, Jesus said, Yesus bilang, I will build my church. aku akan mendirikan atau membangun jemaatku. And tonight, Dan malam ini, around the world, di seluruh dunia, He is building His church. dia membangun gerejanya. Every day, Setiap hari, everywhere, di mana-mana, all the time, setiap saat, Jesus is building His church. Yesus membangun gerejanya. And even though people persecute it, Sekalipun orang-orang menganiaya He gerejanya, continues to build it. dia tetap terus melanjutkan He is membangun. building His church. Yesus membangun gerejanya. And I submit to every one of us in this room tonight Dan saya serahkan setiap orang yang ada di ruangan ini malam ini, that have accepted Jesus as our Lord and our Savior, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that He is in us. bahwa dia di dalam kita. And if He is in us, Dan kalau dia di dalam then kita, the spirit of a builder lives in us. maka roh pembangun itu tinggal di dalam kita. He is moving in us Dia bergerak di dalam kita to be builders, untuk menjadi pembangun, to live our life, untuk menjalani hidup to where kita, we see ourselves di mana kita melihat diri kita sendiri as a builder. sebagai seorang pembangun. We are building something here. Kita itu sedang membangun sesuatu di sini. We are creating something Kita menciptakan sesuatu in your church, di gereja saudara, in your home, di rumah saudara. when you go to work. Saat saudara See yourself lihat diri saudara sendiri as a builder, sebagai seorang pembangun, not just someone that stands on the side bukan seseorang yang berdiri di samping and criticizes, dan mengkritik, but someone that builds. tetapi sebagai seseorang yang membangun. That you're building something Saudara membangun in sesuatu your home, di rumah saudara, in your school, di sekolah saudara, in your church, di gereja saudara, in your country. di negara saudara. That we are building something here. Kita ini membangun sesuatu di sini. Amin. Because that is the heart of our Savior. Karena itu hati Juru Selamat kita. Jesus is a builder, Yesus itu seorang pembangun. and He's in me, Dia di dalamku. and He's in you. Dia di dalam saudara. He's in your church, Dia di dalam gereja He's in saudara. our church. Dia di dalam He gereja is kita. building us, Dia membangun kita. and we are honored Dan kita di bumi ini to work next to Him untuk berdampingan bekerja dengan dia. and to look at our lives Dan untuk memandang hidup kita. and be builders Dan menjadi pembangun. in every way, Dalam segala cara. every day, Setiap hari. everywhere. Dimanapun juga. Jesus Yesus is building membangun. all around the world. Di seluruh dunia. He is building Dia membangun. right now Sekarang ini. in you Dalam saudara. and in me. Dan di dalam saya. He is Dia a builder. pembangun. Amen. Amin. And He lives Dan dia tinggal in us. dalam kita. So we should also be builders. Kita pun juga harus menjadi seorang pembangun. Jesus is always building Yesus selalu membangun. every day. Setiap hari. What really got my attention one day Satu hari apa yang sungguh menyita perhatian saya. and got me to thinking about this Pada saat saya memikirkan hal ini. is that I was thinking one day about when Jesus was on the cross Saya memikirkan satu hari pada waktu Yesus ada di kayu salib. and His body was racked with pain. Dan tubuhnya itu penuh dengan kesakitan. His back had been laid open with the whip. Dan punggungnya sudah tersobek oleh karena cambuk. The spikes were in His hands and in His feet. Dan di kakinya itu sudah ada luka menganga. And the crown of thorns was on His head. Dan kemudian mahkota duri ada di kepalanya. He was slowly dying, Dia mati perlahan-lahan. going through separation from His Father. Dan mengalami pemisahan dari bapaknya. And yet, in the middle of all that,
Walaupun begitu, di tengah-tengah semuanya itu, a thief on one side pencuri di satu sisi said, Jesus, bilang, Yesus, forgive me. ampuni aku, Remember me. ingatlah aku. And it was like at that moment, Itu sepertinya pada saat itu, when he was setting out to perfect redemption for all of us, pada saat dia itu sedang ada di tengah-tengah untuk menyempurnakan penebusan buat kita. it was like he stopped Itu seolah-olah seperti dia and said, berhenti. wait, Dan dia bilang, tunggu, I need to build one more person into the kingdom. aku perlu membangun satu orang lagi dalam kerajaan. And he took all of his attention Dan dia menaruh semua perhatiannya, and focused it on that one man fokus kepada orang itu. and said, today, Dan mengatakan, hari ini you will be with me engkau akan bersama denganku in paradise. di Firdaus. What an amazing thought. Pemikiran yang menakjubkan. Even when he was racked with pain, Bahkan di tengah-tengah Yesus dalam kesakitan yang sedemikian itu, he was still building. dia masih tetap membangun. He is a builder. Dia seorang pembangun. Always has been Selalu and always will be. dan selalu akan demikian. This is the one truth that guarantees success in your life. Ini satu-satunya kebenaran yang menjamin keberhasilan dalam hidupmu. Be a builder. Jadilah pembangun. Build. Bangunlah. Build. Membangun. Don't just watch. Jangan cuma nonton. There's one step that guarantees success. Be a builder. Satu langkah jaminan keberhasilan. Jadilah seorang pembangun. And there is one truth that guarantees failure. Dan satu kebenaran yang menjamin kegagalan. Quit building Berhenti membangun. and you will fail. Saudara pasti gagal. Quit building Berhenti bangun. and you will fail. Saudara akan gagal. Your marriage will fail. Pernikahan saudara Your gagal. health will fail. Kesehatan saudara gagal. Your career will fail. Karier saudara gagal. Your church will fail. Gereja saudara gagal. If you quit building. Kalau saudara berhenti membangun. I've thought about this a lot. Saya memikirkan banyak hal ini. And I want to share with you in the time I have left tonight. Dan saya akan bagikan kepada saudara pada sisa waktu saya malam ini. 3 steps to failure. 3 langkah kegagalan. Watch for them. Perhatikan ini. Write them down. Tulis ini. Pay attention to them. Perhatikan baik-baik. Simak baik-baik. And they will tell you Dan mereka akan katakan kepada when you see saudara. them Kalau engkau melihat tanda-tanda ini. that you have quit building Yaitu kalau engkau berhenti and membangun. you're moving towards failure. Maka engkau bergerak menuju kegagalan. Step number 1 Langkah pertama. in your life. Dalam hidup saudara. Step number 1. Langkah pertama. You quit building Saudara berhenti membangun. and you begin to manage. Dan saudara mulai memanage. You become what we call in America a caretaker. Saudara menjadi apa yang kalau di Amerika dibilang dia adalah pengasuh. You're just taking care of something. Saudara cuma mengasuh sesuatu. You're not building anymore. Saudara tidak membangun lagi. You're not trying to make it bigger and better. Saudara tidak menjadikan lebih baik dan menjadi lebih besar. You're not paying attention. Saudara tidak memperhatikan. You're just taking care of it. Saudara cuma mengasuh saja. You're just managing it. Saudara cuma memanage saja. You're just kind of going through the motions in life. Saudara hanya cuma mengikuti gerakan aja dalam hidup itu. I've seen this happen so many times, Saya melihat hal ini berulang kali terjadi. particularly in the United States in the area of marriages, Dan khususnya di Amerika Serikat dalam hal pernikahan. to where people have been married for a while Bagi orang-orang yang sudah menikah untuk beberapa saat. and they quit building in their marriage. Dan mereka berhenti membangun pernikahan mereka. And they just begin to kind of take care of it. Dan mereka tinggal mengasuh, They mempertahankan don't work itu at it aja. anymore. Tidak memperjuangkannya lagi. They're not building. Mereka tidak membangun. They're not looking at each other Mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain and lagi. building something. Dan membangun sesuatu. They're just taking care of it. Mereka cuma tinggal mengasuh, merawatnya aja. I've seen people do it with businesses. Saya melihat hal itu dengan orang-orang yang melakukannya dalam bisnis mereka. They get up to a certain size Mereka sudah naik sampai satu level tertentu. and they just start taking care of it. Kemudian setelah itu cuma dipertahankan, dirawat aja. They're not building anymore. Mereka tidak membangun lagi. They're just taking care of it. Mereka cuma merawatnya aja. You have to stay aware Saudara harus tinggal tetap waspada of how you are living.
Bagaimana cara saudara hidup and the attitude you have about your life dan sikap yang ada dalam hidup saudara and your business untuk dalam bisnis and your saudara, marriage dalam pernikahan and saudara, your relationship, dalam hubungan saudara, even your walk with the Lord, bahkan dalam perjalanan saudara dengan so Tuhan. that you just don't begin to slide Jangan saudara cuma tinggal ngalir begitu saja from being a builder dari seorang pembangun to being a manager. kemudian turun jadi seorang manajer. This is what I hear people say. Ini yang biasa saya dengar orang ngomong. Pastor, I hear what you're saying, Pastor, aku sudah dengar apa yang kau katakan. but you just don't understand. Tapi Anda nggak ngerti. I just don't have time to build. Aku tuh nggak punya waktu untuk membangun. You don't have time to build. Engkau nggak punya waktu untuk membangun? Well, what are you doing with your time? Apa yang kau lakukan dengan waktumu? No one in this world has more than 24 hours a day. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya lebih dari 24 jam dalam sehari. Everyone has the same amount of time every day. Setiap orang memiliki waktu yang sama setiap hari. So what am I doing with my time? Jadi apa yang saya lakukan dengan waktu saya? I don't have time to build. Aku tidak punya waktu untuk membangun. Yes, you do. Saudara punya. It's an attitude. Ini sebuah sikap. It's the way you approach life. Ini cara saudara mendekati kehidupan. It's the demand you place upon yourself. Ini merupakan tuntutan yang saudara taruh dalam your diri saudara relationship. sendiri. Dalam hubungan saudara. In your marriage, Dalam pernikahan saudara. your children, Dalam anak-anak saudara. on your job. Pekerjaan saudara. I'm a builder. Saya seorang pembangun. I'm not a manager. Saya bukan manajer. I'm a builder. Saya seorang pembangun. I'm building something. Saya membangun sesuatu. I'm building something. Saya membangun sesuatu. I'm a builder. Saya seorang pembangun. I'm not a destroyer. Saya bukan penghancur. I am a builder. Saya seorang pembangun. Are you a builder? Apakah saudara pembangun? I am a builder. Saya seorang pembangun. I'm not a critic. Saya tidak mengkritik. I am a builder. Aku pembangun. I'm building something Aku membangun sesuatu. with my children, Dengan anak-anak saya. with my grandchildren, Dengan cucu-cucu saya. with my friends, Dengan teman-teman saya. in my church. Di gereja saya. I am building something. Aku membangun sesuatu. I'm not just letting life happen. Aku tidak membiarkan hidup berlalu begitu saja. I'm a builder Aku seorang pembangun. in every relationship. Dalam setiap hubungan. I see myself Saya melihat diri saya sendiri. as a builder. Sebagai seorang pembangun. I'm not just standing on the side. Saya tidak berdiri di samping. I'm building something. Saya terjun membangun Are you sesuatu. understanding what I'm saying to you Apakah tonight? saudara nangkap apa yang saya katakan? Be a builder. Jadilah pembangun. It guarantees success. Itu jaminan sukses. But don't become a manager. Jangan jadi manajer. Don't tell yourself, Jangan katakan kepada dirimu sendiri, I'm too tired to build. aku terlalu capek untuk membangun. Everybody I know is tired. Setiap orang yang saya tahu itu capek. I've been tired for 40 years. Aku capek selama 40 tahun. I asked Tommy Barnett one time. Satu kali saya tanya kepada Tommy Barnett. I said, Pastor, aren't you tired? Saya tanya, Pastor, apakah kamu tuh nggak capek? He's 77 years old this year. Dia 77 tahun ini. He's traveling all over the world. Dia keliling dunia. I said, aren't you tired? Saya bilang, apakah kamu nggak He capek? said, I've been tired for 70 years. Dia bilang, aku sudah capek 70 tahun. But we'll all rest when we get to heaven. Tapi kita semua yang akan istirahat kalau kita sudah sampai surga. Everyone's tired. Semua orang capek. But you still got to be a builder. Tapi lebih baik kita menjadi seorang pembangun. Don't listen to that. Jangan dengarkan yang kayak begitu. Somebody said to me one time, Satu kali seseorang berkata kepada saya, Pastor, you just don't understand. Pastor, Anda nggak ngerti kok. I hear what you say, Aku sudah mendengar apa yang kau katakan. but it's all I can do Tapi apa yang bisa aku lakukan to take care of what I have. adalah untuk merawat yang sudah ada padaku. You see what happened? Saudara, apa yang terjadi? They'd become a manager, Mereka menjadi manajer, a caretaker. pengasuh. They quit building. Mereka berhenti membangun. They weren't trying to make it better. Mereka tidak mencoba menjadikannya lebih baik. They were just trying to keep it the way it was. Mereka mencoba untuk mempertahankan, merawat, memelihara itu aja. Jesus is not that kind of Savior. Yesus itu bukan juru selamat yang kayak begitu. He is a builder. Dia seorang pembangun. Not very long ago, Tidak berapa lama, I was talking to a couple, saya berbicara kepada sepasang suami istri. and they were having marital problems.
Mereka mengalami masalah dalam pernikahan. And it just so happened Dan itu baru aja terjadi. that the next week Bahwa minggu depannya in our church, di gereja kami, I was doing a marriage seminar saya itu memberikan seminar tentang pernikahan. on Wednesday, Thursday, and Friday nights. Rebo, Kamis, dan Jumat malam. And I told them, Saya katakan kepada mereka, you need to come to the seminar. kamu perlu datang ke seminar. It's going to be great. Luar biasa nanti. It's going to help you. Itu akan menolong kamu. And you know what they said to me? Saudara tahu apa jawab mereka kepada saya? We don't have time Kami tidak punya waktu to go to the marriage seminar. pergi ke seminar pernikahan. You don't have time. Kamu tidak punya waktu. But you're going to find time to go see the lawyers Tapi kamu buat waktu untuk menemui pengacara. when you get a divorce. Untuk mengajukan perceraian. But you don't have time Tapi tidak punya waktu to come to the seminar. untuk pergi ke seminar. You see, that's the vocabulary Itu kosakata yang ada of a manager, dari seorang manajer. not the vocabulary Itu bukan kosakata of a builder. dari seorang pembangun. Are you a builder? Apakah engkau pembangun? I'm a builder. Saya pembangun. How many of you would say, I'm a builder? Siapa yang bilang aku pembangun? I'm a builder. Aku pembangun. I'm not a manager. Aku bukan manajer. Anybody can manage. Semua orang bisa manage. I'm a builder. Aku pembangun. I'm building something here. Aku membangun sesuatu di sini. I'm a builder. Aku pembangun. You know you are managing. Saudara tahu saudara memanage, mengasuh. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. You know you are managing Engkau tahu engkau memanage when your thinking gets smaller. pada saat pikiranmu menjadi lebih kecil. When your thinking gets smaller. Kalau cara berpikir saudara itu menjadi mengecil. When you lose your excitement and your enthusiasm, Kalau saudara kehilangan kegairahan dan semangat saudara. you've become a manager, Saudara menjadi manajer, a caretaker. pengasuh. Not long ago, Tidak berapa lama, I was talking to some people. saya ngomong kepada beberapa orang. And I said, well, how are things going in your life? Dan saya tanya, gimana hidupmu? Apa yang terjadi dalam hidupmu? And they said, well, you know, Dan mereka bilang, ya it's okay. baiklah. And I looked at them and I said, Dan saya pandang mereka dan bilang, okay, baik, that's it. itu aja. Let me understand. Biar aku paham nih. Jesus came Yesus datang to give you life untuk kasih kamu hidup. and life more okay. Dan hidup yang lebih, oke. No. Enggak. Jesus came to give you life Yesus datang untuk memberimu hidup. and life more abundant. Dan hidup yang penuh kelimpahan. He didn't come to give you more mediocre life. Dia tidak datang untuk membuat saudara hidup biasa-biasa saja. We can have mediocre life without Him. Kita bisa hidup biasa-biasa tanpa dia. Say amen. Katakan lagi. We can do that ourselves. Kita bisa lakukan itu sendiri. But He came Tapi dia datang to give us abundant life. untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. The life of a builder. Hidup pembangun. You know, there's an incredible story in the Bible. Saudara, ada kisah yang luar biasa di Alkitab. Well, one of many incredible stories. Salah satu dari banyak kisah yang luar biasa. About a man named Nehemiah. Mengenai seorang pria yang bernama Nehemia. He's one of my favorite persons to study. Dia adalah salah satu tokoh favorit saya untuk saya pelajari. Because Nehemiah Karena Nehemia found out the will of God menemukan kehendak Allah and did it. dan melakukannya. Never failed, Tidak pernah gagal, never compromised. tidak pernah kompromi. He just did it. Dia lakukan gitu aja. I love to read those kind of stories. Wah, saya senang kalau baca kisah-kisah yang kayak begitu. But Nehemiah, Tapi Nehemia, when we first read about him, pada waktu kita pertama membaca tentang dia, was managing the affairs of his king. sedang mengasuh urusan raja. Then God showed him Kemudian Allah menunjukkan kepada dia, what his life could be. hidupnya itu bisa jadi seperti apa. And he became a builder. Dan kemudian dia menjadi pembangun. He became a builder. Dia menjadi pembangun. And his energy Dan energinya moved all of the inhabitants of Jerusalem menggerakkan seluruh penduduk Yerusalem to become builders. untuk menjadi pembangun. All of them shifted. Semuanya itu beralih. Imagine. Bayangin saudara.
What if your building attitude Bagaimana seandainya sikap membangun saudara itu moved someone else menggerakkan orang lain to become a builder? untuk menjadi pembangun juga? What if your church Gimana kalau gereja saudara became so well known menjadi begitu terkenal for the spirit of a builder karena roh membangun ini that it moved other churches? sehingga mempengaruhi menggerakkan gereja yang And lain? what if those churches Bagaimana seandainya gereja-gereja lain became itu so well known for the spirit of a builder begitu dikenal dengan roh membangunnya that it moved your entire nation? sehingga menggerakkan seluruh bangsa saudara? It could happen, Itu bisa terjadi and it begins dan itu dimulai with me dengan saya and with you. dan dengan saudara. My family, Keluarga saya, your family. keluarga saudara. My church, Gereja saya, your church. gereja saudara. We make up our minds Kita membuat keputusan. that we're not going to just sit here Kita tidak duduk saja di sini and wait for someone else to do something, menunggu orang lain melakukan sesuatu or wait for Jesus to come back, atau menunggu Yesus untuk kembali, but we're going to be builders. tapi kita akan menjadi pembangun. Live our lives that way. Jalani hidup yang seperti itu. Here's the second step towards failure. Ini langkah yang berikutnya akan kegagalan. Number one, Yang pertama tadi, you become a caretaker. menjadi pengasuh. Number two, Yang kedua, you start making excuses why you can't build. engkau mulai mencari alasan kenapa engkau tidak membangun. Pastor, I don't have the time. Pastor, aku tidak punya waktu. I'm too busy. Aku terlalu sibuk. I'm spread too thin. Aku terlalu banyak dah. My spouse understands Kan pasanganku nggak ngerti. why I'm not as involved Kenapa aku tidak terlibat. or as interested Atau tidak tertarik. as I once was. Seperti dulu. All of my time Seluruh waktuku is taken. sudah tersita. Excuses, excuses, excuses. Alasan. I hear them all the time. Saya dengar itu terus menerus. I don't have enough money. Aku tidak punya cukup uang. I didn't get the breaks. Aku tidak mengalami terobosan. My city doesn't have enough opportunity. Di kotaku nggak ada kesempatan. I hear it all the time. Saya mendengarnya terus menerus. A couple of years ago, Beberapa tahun yang lalu. I was in my office Di kantor saya. and I had 2 counseling appointments, one after the other. Saya punya janji konseling. Janji setelah 2 berturut-turut. Now, if you were to come to my city, Nah kalau saudara datang ke kota saya. you would notice something. Saudara akan memperhatikan sesuatu. 90% of my city 90% dari kota saya. is Hispanic, Itu Hispanik. Mexican American, Orang Amerika Meksiko. Hispanic culture. Jadi budayanya adalah budaya Spanyol, Hispanik. My first appointment Janji saya pertama was a man like me, adalah dengan orang seperti saya. what we would call in my country an Anglo. Dan kalau di negara saya disebut Anglo. And he Orang said, boleh. and he sat down in front of me. Dia duduk di depan saya. I said, how can I help you? Dan saya bilang, apa yang bisa aku bantu? He said, well, Pastor, I just came to tell you Dan dia bilang, Pastor, aku datang untuk mengatakan kepada Anda that I'm leaving El Paso. bahwa aku meninggalkan El Paso. And I said, why? Saya tanya, kenapa? He said, because Karena, dia the bilang, Hispanics control everything. orang-orang Hispanik ini yang mengendalikan segala sesuatu. I can't get a job. Aku nggak bisa dapat kerjaan. I can't start a business. Aku nggak bisa memulai bisnis. I can't make a good living here. Aku tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak di sini. Because they control everything. Karena mereka yang mengendalikan segala sesuatu. I said, well, I don't agree with you. Saya bilang, aku nggak sepakat dengan kamu. He said, no, Pastor. Dia bilang, enggak, Pastor. You cannot be successful Engkau nggak bisa berhasil in our city di kota kita ini. unless you are Hispanic. Kecuali kalau kamu itu Hispanik. And I said, well, I'm not Hispanic. Saya bilang, lah aku kan bukan Hispanik. And I'm successful. Dan aku berhasil. And he just looked at me. Dan dia pandang saya. And he finally said, Dan dia akhirnya bilang, well, that's different. oh, itu beda. I said, well, I don't think it is. Dan saya bilang, enggak, aku kira enggak beda dong. Well, he said, but you can't talk me out of it. Dan
Dia bilang, tapi kamu tidak bisa. I'm leaving El Paso. Anda tidak bisa bujuk aku akan tetap tinggalkan El Paso. I said, okay. Saya bilang, baik. So he got up and walked out. Jadi dia pergi keluar. The next appointment came in. Kemudian yang berikutnya datang. This was an Hispanic man. Yang kalau orang ini adalah orang Hispanik yang datang. And he looked at me across the desk. Dan dia memandang saya di seberang meja. I said, how can I help you? Saya tanya, apa yang bisa aku bantu? He said, I've got to just speak my heart. Dan dia bilang, aku harus utarakan isi hatiku, I curhat. said, okay. Saya bilang, baik. He said, Dia bilang, I can't make it here aku nggak bisa berhasil di sini. because you Anglos Karena kalian para bule ini own everything memiliki semuanya. and control everything. Mengendalikan semuanya. And us Hispanics Dan kita ini orang Hispanik can't succeed here nggak bisa berhasil di sini. because you Anglos Karena kalian itu bule run everything memiliki semuanya. and you oppress us. Dan kalian itu menekan kami. I got up from behind my desk. Dan saya bangkit berdiri di I walked to belakang. the door. Saya pergi ke pintu. He said, where are you going? Dan dia bertanya, kamu mau kemana? He said, I'm going to go get the man that just left. Saya akan pergi untuk memanggil orang yang baru saja meninggalkan tempat ini. You and he need to meet each other. Kalian berdua perlu saling ketemu satu dengan yang lain. You are each other's problem. Kalianlah masing-masing itu masalahnya. And we can fix it today. Dan kita bisa menyelesaikannya hari ini. He's blaming you Dia menyalahkan kamu and you're blaming him. dan kamu menyalahkan dia. And you passed in the hallway. Dan pada kalian berpapasan The di truth jalan. of the matter is, Masalah yang sebenarnya adalah both of them were wrong. kedua mereka itu salah. What had happened to them Apa yang terjadi? is they started making excuses Mereka mulai membuat alasan demi alasan. why they couldn't build. Mereka kenapa kok nggak bisa membangun? Charles, you don't understand. Engkau nggak ngerti kok. I can't build my life Aku tuh tidak bisa bangun hidupku. because I went through a bad marriage. Karena pernikahanku tuh pernikahan yang buruk. I had a theft in my life. Someone stole from me. Ada pencurian dalam hidupku. I was betrayed. Aku dikhianati. Some people lied about me. Ada orang yang memfitnah aku. Membohongi I had aku. a setback. Aku mengalami kemunduran. All of these are excuses. Semuanya itu adalah alasan demi alasan. All excuses do Dan apa yang alasan lakukan is justify our inactivity. adalah membenarkan ketidakaktifan kita. They're like the syrup they put in children's medicine. Seperti sirup yang membungkus obat buat anak. They help us to swallow our failure. Dan sirupnya itu membuat kita bisa menelan kegagalan kita. Excuses Alasan demi are a alasan. symptom of self-pity. Itu adalah gejala dari mengasihani diri sendiri. Step number 3. Langkah ketiga, Are you learning anything tonight? apakah sudah belajar sesuatu malam ini? Is this helping you? Apakah ini menolong saudara? Say it with me. Katakan bersama saya. I am a builder. Aku pembangun. Step number 3 towards failure. Langkah ketiga menuju kegagalan. Number 1, Yang pertama, pengasuh, caretaker. caretaker. Number 2, Yang kedua, you make excuses. buat alasan. Step number 3, Yang ketiga, you start blaming someone else saudara mulai menyalahkan orang lain because you're not building. karena saudara tidak membangun. You don't understand, Pastor. Engkau nggak ngerti, Pastor. My marriage is bad Pernikahanku buruk because of this person karena orang ini or that person. atau orang itu. And I know they can be. Dan saya tahu memang bisa jadi begitu. But what are you going to do? Tapi apa yang engkau lakukan? What are you going to do? Apa yang akan kau lakukan? Are you going to build Apakah engkau akan membangun or are you going to start blaming? atau engkau mulai menyalahkan? It's so easy to be a blamer. Gampang untuk menyalahkan yang lain. I was teaching this not very long ago at our church. Saya mengajarkan hal ini tidak berapa lama yang lalu di gereja saya. And while I was teaching it, Sementara saya lagi ngajar, a person came up to me after the service and said, seseorang mendekati saya setelah kebaktian dan bilang, Pastor, pray for me. Pastor, doakan saya. Pray for me. Doakan aku. My competition Kompetisiku is putting me out of business.
menyingkirkan aku dari bisnis. I said, so what are you going to do? Saya bilang, apa yang akan kamu lakukan? Are you going to wave the white flag? Apakah kamu akan mengibarkan bendera putih? Are you just going to surrender? Apakah kamu akan menyerah begitu aja? Are you going to just let them put you out of business? Atau apakah kamu membiarkan dia menyingkirkan kamu keluar dari And then bisnis? go around and blame them that you went out of business? Dan kamu pergi keliling kemana-mana menyalahkan mereka karena mereka membuat kamu keluar dari bisnis? Or are you going to be a builder? Atau apakah kamu akan menjadi pembangun? Are you going to build that business again? Apakah kamu akan membangun bisnis itu lagi? Fight back. Balik. Build something. Bangun sesuatu. You hear people Berjuang all kembali the maksudnya time. ya. Orang datang berulang They kali. always have someone to blame. Mereka selalu punya ada yang disalahkan. Where did we get this attitude Gimana kalau kita memiliki sikap yang seperti of ini? finding someone to blame? Menemukan orang untuk disalahkan. I believe it came from our father Adam Saya tahu itu turun dari bapak kita Adam in the Garden of Eden. di Taman Eden. What did Adam say? Apa yang Adam katakan? God asked him a question. Allah tanya pertanyaan kepada dia. Did you eat the fruit? Apakah kamu makan buah itu? We should have brought one of two answers. Harusnya satu atau dua jawaban. Yes or no. Ya atau tidak. But listen to Adam. Tapi dengarkan Adam. Did you eat the fruit? Apakah kamu makan buah itu? What did Adam say? Apa jawaban Adam? The woman Wanita you gave me. yang kamu berikan kepadaku. Wasn't my fault. Ya bukan salahku kan? It's her fault. Salahnya dia toh. And your fault. Dan salahmu kan memberikannya. You gave her to me. Kamu yang memberikan dia kepadaku. So Kan? really, Jadi it's her fault and your fault. sebenarnya adalah salahnya dan salahmu. And God said, Dan Tuhan bilang, no, enggak, it's your fault. salahmu itu. So we're going to call it the sin of Adam. Jadi kita sebut ini dosa Adam. Not the sin of God Bukan dosanya Allah and not the sin of Eve. dan bukan dosanya Hawa. Making excuses. Buat alasan, Listen to me carefully. I'm almost done for tonight. dengar saya baik-baik, saya hampir selesai malam ini. It's when you start fixing the blame, Pada waktu saudara mulai terus cari kesalahan, blaming other people. menyalahkan orang lain, This is when people begin to walk away from you. inilah saatnya di mana orang-orang mulai menyingkir dari saudara. They get tired of being blamed. Mereka capek dipersalahkan terus. This is when family walks away, Itu saatnya di mana keluarga itu menyingkir dari friends saudara, walk away, teman itu menyingkir dari saudara, opportunity walks away, kesempatan menyingkir dari saudara, customers walk away. customer menyingkir dari saudara. Why? Kenapa? They're tired Mereka capek of the negativity, akan kenegatifan of the criticism. dari kritik. They walk away. Mereka menyingkir, pergi. Why? Kenapa? Because people want hope. Karena orang-orang itu perlu harapan. They want to be around builders. Mereka inginnya di sekeliling para pembangun. In closing, let me give you a few things Dalam penutupan saya ingin memberikan kepada saudara beberapa hal that I have found yang telah saya temukan will reignite the spirit of a builder in you. yang menyalakan kembali roh pembangun dalam saudara. Maybe over the last few years, Mungkin beberapa tahun belakangan ini you've become a caretaker. saudara menjadi pengasuh. You've lived on excuses. Saudara hidup dengan alasan-alasan. You're even blaming others. Saudara bahkan menyalahkan orang lain. But the truth is, you've quit being a builder. Kebenarannya sebenarnya saudara itu berhenti How do menjadi you pembangun. reignite that in you again? Bagaimana caranya menyalakan hal itu kembali dalam saudara? Number one, Yang pertama, look at what you are assuming to be true. saudara lihat kepada apa yang saudara asumsikan benar. Why do I ask you to do that? Kenapa kok saya minta saudara Because lakukan itu? when you look at what you are assuming to be true, Karena pada saat saudara memandang apa yang saudara asumsikan itu benar, it stops you from being trapped maka itu menghentikan saudara by false concepts. terjebak oleh konsep-konsep yang keliru. Here is the worst assumption the world has ever heard. Inilah asumsi atau anggapan terburuk yang pernah dimiliki oleh dunia. Listen to it. Dengarkan. No good thing can come out of Nazareth. Tidak ada hal yang baik
yang berasal dari Nazaret. Where did the guy get that? Gimana kok dia itu bisa dapatkan hal itu ya? No good thing can come out of Nazareth? Tidak ada yang baik yang bisa keluar dari Nazaret. How wrong could a man be? Bagaimana seorang kok bisa keliru seperti And itu? it stopped him Dan itu menghentikan dia from experiencing the relationship that the Father intended him to have. untuk bisa mengalami hubungan yang Allah Bapa inginkan untuk dia dapatkan. Number 2, Yang kedua, to reignite the builder in you, untuk menyalakan kembali pembangunan di dalam saudara. challenge your thinking. Tantang cara berpikir saudara. Challenge your thinking. Tantang cara berpikir saudara. Why am I thinking this way? Kenapa kok aku cara berpikirku kayak begini? Where did it come from? Dari mana itu asalnya? What's happened to me? Apa yang terjadi padaku? This is the way it has to be done. Ini cara yang harus dilakukan. My family, you cannot afford those kind of thoughts. Oh, saudaraku, saudara tidak bisa untuk memiliki cara pemikiran yang seperti itu. Number 3, Yang ketiga, dream big again. mimpi besar lagi. Dream big again. Mimpi besar lagi. Ask yourself, Tanya diri sendiri, what can my life be? hidupku itu bisa jadi apa ya? What can my marriage be? Pernikahanku itu bisa jadi kayak apa ya? What can my relationship with the Father be? Hubunganku dengan Bapa itu bisa menjadi seperti apa? Dream big again. Mimpi besar lagi. What can our church be? Gerejaku itu bisa jadi seperti apa ya? Dream big again. Mimpi besarlah lagi. It activates you Dan itu mengaktifkan and saudara. motivates you Itu memotivasi to saudara be a builder. untuk menjadi pembangun. Number 4, Yang keempat, keep things simple. tetap berpikir sederhana. I work hard in my life Saya kerja keras dalam hidup saya. to keep things simple. Bukan berpikir ya. Jadikan semua itu simple itu. Most of the time, Saya kerja keras untuk membuat segala sesuatu itu simple. life is not very complicated. Dan kebanyakan sebenarnya hidup itu tidak terlalu rumit. Most of the time, Seringkali it's pretty simple. sebenarnya itu simple, sederhana. You know, I was married to the same woman Saudara tahu saya itu menikah dengan wanita yang sama for 42 years. selama 42 tahun. If she was alive today, Kalau dia masih hidup sekarang ini, I would be married to her still. saya masih tetap menikahi dia. This would have been our 45th year. Dan ini akan menjadi ulang tahun pernikahan kami yang ke-45 tahun. And you know something? Saudara tahu sesuatu? It really wasn't that complicated. Sebenarnya nggak rumit kok. I knew the things Saya tahu hal-hal that made her happy. yang membuat dia senang. I knew the things Saya tahu hal-hal that made her mad. yang menjadikan dia marah. Secret to a happy marriage. Dan rahasia dari pernikahan bahagia, Do the things lakukan hal-hal that make each other happy yang menjadikan satu dengan yang lain senang. and quit doing the things Dan berhenti melakukan that make each other mad. yang menjadikan masing-masingnya itu marah. That's pretty simple. Gampang toh? That's how a builder thinks. Itu cara berpikir pembangun. What do I do to make this better? Apa yang akan aku lakukan menjadikan hal ini lebih baik? Number 4, Yang keempat, have a mission that moves you. milikilah misi yang menggerakkan saudara. One of the great leaders in our nation, Salah satu tokoh dalam bangsa kami, Dr. Martin Luther King, said, yaitu Dr. Martin Luther King, berkata Martin Luther King, if a man hasn't discovered something apabila manusia itu tidak menemukan sesuatu to live for, untuk hidup, he isn't fit to live. dia tidak layak untuk hidup. I'm not talking about a duty Aku tidak bicara mengenai tugas or a task. atau pekerjaan. I'm talking about something Aku berbicara mengenai sesuatu that when you do it, yang pada saat engkau melakukannya, it will have a positive effect maka akan memiliki efek yang positif on the lives of the people around you. dalam hidup orang-orang di sekitarmu. Let us never forget, Jangan pernah lupakan, we are blessed to be a blessing. kita itu diberkati untuk menjadi berkat.
We are building Kita itu membangun when we are blessing the lives of other people. kalau kita memberkati kehidupan orang lain. Have a Amen. mission Miliki misi that moves you. yang menggerakkan saudara. Number 5. Yang kelima, In the life of Nehemiah, dalam kehidupan Nehemia, when they were building the walls, pada saat mereka membangun tembok Yerusalem, Nehemiah noticed one day satu hari Nehemia memperhatikan that the work was not going as fast as he wanted it to go. bahwa pekerjaan itu tidak secepat yang dia inginkan. So he asked the men, Jadi dia tanya kepada orang-orangnya, why aren't the people working faster? kenapa kok orang-orang para pekerja itu tidak bisa bekerja dengan lebih cepat? And they told Nehemiah, Dan kemudian mereka menjawab Nehemia, the people are discouraged orang-orang itu patah semangat because when they go to work, karena pada saat mereka pergi kerja, there's all kinds of garbage in the streets. selalu ada bermacam-macam sampah di And jalanan. they have to spend time Sehingga mereka harus meluangkan waktu working their way through the rubbish untuk bisa melewati sampah-sampah itu so they can get on the wall. sehingga bisa mencapai tembok. That speaks to me. Itu berbicara kepada saya. Look at your life. Lihat kepada hidupmu. Has a bunch of rubbish gotten into your heart, Apakah ada tumpukan sampah yang numpuk di hatimu, into your mind, dalam pikiranmu, that is draining your energy? yang mengeringkan Then get it energimu, out. yang menggerogoti energimu? Sweep it out of your life. Maka sapu semua sampah itu keluar dari hidupmu. Bad attitudes, Sikap yang buruk, bad believing, kepercayaan yang buruk, unforgiveness, tidak mengampuni, doubt, keraguan-raguan, fear. ketakutan. Sweep it out of your life Sapu keluar dari so you hidupmu can get on the wall supaya engkau bisa mencapai tembok and be a builder. dan menjadi pembangun. If you learned something good tonight, would you give the Lord a great hand clap Kalau of saudara belajar thanksgiving? sesuatu yang baik malam ini, tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Stand to your Amen. feet with me, please. Silakan bangkit berdiri bersama dengan saya. I want to pray for you tonight. Stand Saya to ingin your feet. berdoa buat saudara pada malam hari ini. God needs more builders. Tuhan perlu lebih banyak pembangun. He needs me to be a builder and you to be a builder. Dia memerlukan saya menjadi pembangun dan saudara menjadi pembangun. In our homes, Dalam rumah tangga on kita, our jobs, dalam pekerjaan kita, in our relationships, dalam hubungan kita, in our church. dalam gereja kita. He needs more builders. Dia memerlukan lebih banyak para Lift pembangun. your hands towards heaven with me. Angkat tangan saudara ke surga bersama saya. My Heavenly Father, Bapa surgawi kami, I pray for your children gathered here tonight. aku berdoa untuk anak-anakmu yang ada di sini malam ini. I have spoken to them Aku sudah berbicara kepada mereka what you put on my heart to share. apa yang kau taruh dalam hatiku untuk aku bagikan. And I believe tonight Dan aku percaya malam ini that in this great sanctuary, bahwa di gereja yang besar ini there are thousands ada ribuan of builders, para pembangun, people that are going to be building, orang-orang yang akan membangun. that are going to look at their life every day Setiap hari mereka akan lihat hidup mereka and declare, dan menyatakan, I am building something here. aku membangun sesuatu di sini. I am a builder, Aku pembangun, not a critic, bukan kritikus, not a fault finder. bukan cari kesalahan. I am a builder. Aku pembangun. I'm building something here Aku membangun sesuatu di sini. in my life, Dalam hidupku, in my home, dalam rumahku, in my relationship, dalam hubunganku, in my church, dalam gerejaku, in my health. dalam kesehatanku. I am building something here. Aku membangun sesuatu di sini. I am a builder Aku pembangun in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Would you give the Lord a great hand Kita clap of beri tepuk thanksgiving? tangan bagi Tuhan Yesus. Amin.